Selamat pagi, salam asuransi. Saya Andres Pedipilor, guru asuransi. Kita akan bahas hari ini mengenai risiko pada tanggal 3 September 2021. Apa itu risiko? Banyak orang yang merasa sudah paham mengenai risiko dan ada juga yang macam tentang risiko. Namun tidak usah khawatir, kita akan coba bahas satu persatu ya supaya pemahaman kita sama. Karena belajar asuransi tidak lepas dan tidak mungkin tanpa belajar risiko. Nah, kita tahu bahwasannya saat ini Obama sudah tidak lagi menjabat. Nah, pada waktu beliau menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, beliau menerobos suasana hari yang sedang hujan, ya tanpa payung. Kita tahu bahwasannya kalau katakanlah kita berada di dalam suasana hujan, peluang terjadinya pilek, batuk, atau demam itu ada, ya. Tapi Obama tetap menerobos hujan, sementara sang istri diberikan payung oleh staf kepresidenan Amerika. Ya. Kita tahu juga bahwasannya suku Bajo dalam mencari ikan, dia hanya menggunakan kacamata selam tanpa perlengkapan selam yang memadai. Ya, karena kita tahu bahwasannya mungkin tidak mungkin mencari ikan dengan cara yang sederhana atau tradisional itu sangat-sangat berbahaya. Tapi tetap dilakukan oleh beberapa orang, ya termasuk salah satunya adalah suku Bajo, ya, mencari ikan dengan perlengkapan yang sangat-sangat sederhana. Kita tahu juga bahwasannya pembalap Formula 1 ataupun pembalap sepeda motor, ya, mereka berusaha untuk mencapai garis finish yang paling cepat, yang paling depan, ya, yang pertama kali. Nah, kita tahu bahwasannya kita pada waktu kita mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, itu peluang terjadinya kecelakaan, ya, sangat tinggi pula, ya, yang dapat mengakibatkan kematian ataupun cacat. Ya. Namun bagi sebagian orang, pekerjaan pembalap adalah suatu hal yang menjadi passion mereka, ya, dan mereka tetap melakukannya. Nah, ini sebuah cerita mengenai para penambang yang terperangkap di dalam perut bumi, ya, selama 6-9 hari. Kita tahu bahwasannya kejadian ini sangat sangat menggugah, ya, bahwasannya risiko itu ada. Namun penambang ini tetap melakukan tugas mereka, mencari rezeki nafkah bagi keluarga mereka dengan risiko yang sangat-sangat tinggi, bahkan kehilangan nyawa. Oke, dalam beberapa definisi risiko oleh para ahli, sebutkan risiko adalah ketidakpastian tentang kerugian, kemudian variasi peluang ataupun kemungkinan terjadinya sebuah event, ya, dari peluang-peluang yang ada. Ya, risiko adalah ketidakpastian tentang peluang terjadinya kerugian. Kemudian disebutkan lagi risk uncertainty, risiko ketidakpastian, ya. Kemudian oleh Dijkstra sampaikan the chance of loss, bahwa risiko adalah peluang ataupun kemungkinan terjadinya kerugian. Jadi semuanya menyangkut ketidakpastian ataupun peluang dan kerugian. Itu kuncinya. Bahwa bila mana terjadi risiko, maka akan terjadi kerugian. Nah, mengapa kita tetap melakukan sebuah aktivitas ataupun pekerjaan yang memiliki risiko sangat tinggi? Ya, pertama, mungkin saja kita tidak punya kesempatan melakukan pekerjaan lain, ya, selain pekerjaan tersebut, ya. Atau kedua, kita hanya memiliki kemampuan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Atau ketiga, kita ada passion dalam melakukan pekerjaan tersebut, ya. Kayak tadi pembalap, ya, dia punya passion untuk melakukan balapan, ya. Apapun alasannya, ya, masing-masing memiliki alasan sendiri, tentu akan tetap melakukan pekerjaan tersebut. Namun kembali lagi bahwasannya ada sebagian orang yang coba melakukannya dengan baik, ada yang tidak baik juga, ya. Oke. Nah, jadi risiko tentang peluang atau ketidakpastian akan terjadinya kerugian. Dan yang terakhir adalah bahwasannya setiap orang menghadapi risiko di setiap saat dan dimanapun. Jadi tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tanpa menghadapi risiko, ya. Bahkan di rumah sekalipun kita menghadapi risiko. Bahkan di tempat tidur pun juga kita menghadapi risiko. Misalnya saja kita risiko terjatuh dari tempat tidur, ataupun pada waktu kita tidur, tiba-tiba langit-langit rumah jatuh dan menghantam kita. Jadi tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang tanpa memiliki risiko. Tapi bagaimana melakukan manajemen risiko nanti kita bahas lebih jauh. Jadi kali ini hanya sekedar untuk memahami dulu apa itu risiko. Semoga pembelajaran pagi hari ini, tanggal 3 September 2021, bermanfaat buat kita semua. Dan saya dari Etikat Akademi dan Bisnis Asuransi.
Terima kasih, sampai jumpa.